diobatin apapun dengan cara apapun, kalau diri kita nggak kepengen sehat ya percuma. Tapi kalau kita kepengen sehat ya kita harus jalanin apa kata dokter. Apalagi cancer itu memang obatnya cuma medis, sudah nggak ada lagi medis gitu loh. Medis ada yang gagal ya kan. Iya. Tapi memang cancer itu medis, sudah nggak ada lagi. Berarti selama ini masih menjalani kemoterapi? Oh enggak, kalau kemonya udah selesai. Sudah Karena selesai. saya sudah 4 tahun kan, sudah selesai. Rambut saya juga udah numbuh. Oh, sudah mulai Jadinya numbuh. udah selesai. Cuman memang kalau belum 5 tahun itu belum boleh melepas alat-alat yang ada di dalam. Jadi setelah 5 tahun nanti baru boleh. Tapi kalau selama pengobatan ini ada minum obat-obat semacam gitu? Enggak ada. Tidak ada. Oh, kalau minum obat ya karena saya kan ada gula, saya ada asam lambung, saya ada kolesterol. Jadi ya obatnya obat itu. Obat Jadi, di luar penyakit kalau ini untuk ya? kansernya, Iya. kanser itu nggak ada obatnya cuma kemo. Obatnya cuma kemo, udah nggak ada lagi. Dan kalau kita lagi kemo, mau dikasih obat yang sehebat apapun nggak ngefek. Selama menjaga kesehatan fisiknya kan Mbak Nunung juga sempat menghadapi kesehatan mental ya. Kita apa sih yang membuat Mbak Nunung tetap kuat dalam menghadapi cobaan? Ya karena support banyak support dari keluarga paling utama ya, terus teman, terus ya banyak support dari kadang-kadang kita curhat-curhatan sama yang sakit cancer gitu, penyintas cancer. Lagi masa tahap pemulihan nih, bagaimana sih Mbak Nunung menjalani hari-hari sebagai survivor kanker? Menjalani hari-hari seperti biasa. Seperti orang ya, memang saya pikir saya harus sehat. Jadi saya menjalaninya ya dengan hidup sehat. Santai gitu Iya, ya. dengan hidup sehat. Kalau banyak pikiran itu mempengaruhi sekali kali ya. Oh iya. Sangat ya. Saya itu kalau pikiran saya udah pikiran masalah keluarga gitu, Iya. udah pikiran. Nah itu kalau pikiran saya kacau itu apa sih, masalah keluarga, bukan masalah pekerjaan, bukan masalah teman, pasti masalah keluarga. Itu udah kayak keluar semua. Ada yang sulit sakit, ada yang ini, ada yang ini. Berarti memengaruhi banget ya? Pengaruh Kalau banget. ada Asam masalah lambung gitu. naik. Udah pasti gitu deh. Karena memang semua penyakit itu awalnya kan memang dari sini. Dari pikiran ya memang. Gitu Iya. ya. Kita kena cancer, pikiran juga ya dimakan. Iya. Awal pertama pasti shock, pasti shock orang kena cancer pertama. Mbak Nunung ada kekhawatiran lagi nggak sih, kayak misalnya ya takutnya ada datang lagi kanker, ada kekhawatiran nggak sih Mbak? Kekhawatiran masih ada, karena memang belum bisa dibilang survivor ya, survivor belum dibilang survivor kanker. belum bisa dibilang gitu. Pulih Karena semua. setelah 5 tahun baru Iya. kalau ini alat-alat di sini udah diambilin ya sudah gitu. Jadi ya dengan saya mendengar kemarin kabar almarhumah apa nggak ada itu, saya shock, bener-bener shock, nggak bisa mikir, cuma di kamar terus diem aja. Saya cuma nangis, saya cuma bisa dan saya doakan almarhumah, saya sholat, saya doakan, saya kirimkan Al-Fatihah, saya berdoa ya buat kesehatan saya. Mbak Nunung mungkin mengenang sosok almarhumah seperti apa sih semasa hidupnya, sedekat apa? Saya sama apa memang nggak intens ya, nggak deket banget, tapi sering ketemu. Dan pada saat ketemu itu anak itu polos gitu loh. Dia tuh anaknya juga ya kan dia bercandanya enak gitu ya. Iya, orang-orangnya ramah, grapya ya gitulah. Baik. Menurut Nah, saya baik. melihat dan mendengar waktu beliau ternyata kena cancer juga, mungkin Mami sendiri kaget nggak sih? Nangis, saya nangis. Walaupun waktu itu dia curhat sama saya kena juga waktu. Saya lemes, saya diem, karena saya memikirkan bahwa dia lagi hamil gitu. Iya. Lagi hamil gitu loh. Gimana ya pikiran orang awam ya, terus gimana babymu, gimana Iya. itu. Saya kalau selalu nanyakan gimana babymu, baik-baik aja Mami, ya udah gitu. Sampai melahirkan, akhirnya dia melahirkan dengan selamat, dia melahirkan dengan dan anak-anaknya sehat-sehat, dan almarhumah sendiri juga sehat kan.
Ya kalau kesininya takdir mengatakan lain kan kita nggak ngerti ya. Nah, Mam, ini kan mendengar dari pihak keluarga ternyata Pak Alpa sendiri lebih memilih untuk menyelamatkan anaknya dibandingkan dirinya sendiri ini. Iya, Ini saya seperti apa, dengar Mam? bahwa Pak Alfa lebih apa menginginkan anaknya, pokoknya dia selalu, kalau dibilang dokter dia selalu selamatkan anak saya. Itu ya kata-kata yang di berita-berita ya, pokoknya dia selalu bilang selamatkan anak saya, selamatkan anak saya. Mungkin Pak Alfa sendiri tahu akibatnya nanti gitu ya, cuman ya dia tetap tegar, dia tegar. Yang penting dia anaknya selamat. Ya itulah mungkin yang bisa dibilang apa ya, sahid ya. Sahid ya, udah surga lah. Nanti surga sudah menjamin Pak Alfa. Sosok Amin. sosok almarhumah di mata Mami Nunung. Baik, anaknya baik, sopan, terus ceria, nggak ada sedih-sedihnya, itu ceria banget. Ya, udah ya, Mas. Mbak, terakhir ini keputusan kan pindah ke Solo ya. Ini keputusannya itu untuk mengurangi beban kerja atau emang supaya pemulihan Enggak aja? pindah di Solo. Kemarin itu aku lagi layar lebar beberapa layar lebar, aku capek. Terus aku pulang ke Solo gitu loh. Gitu loh. Aku masih tinggal di Jakarta, Masih di Jakarta kos, berarti. masih. Cuman kemarin karena habis kerja berapa bulan itu alhamdulillah dapat layar lebar. Ada berapa 4 layar lebar ya, terus syuting terus aku pulang. Oh, berarti masa pemulihan tetap di dunia hiburan ya? Masih Nggak berhenti ya? belum. Masih ya. Makasih, Ya, makasih ya. Mbak.